Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita membahas secara virtual terkait dengan konsep perencanaan dan pelaksanaan PTK di SD. Oke, silakan dapat disimak ya untuk videonya. Nah, seperti yang sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah riset PTK, tentunya kita harus kenali dulu kondisi atau masalah yang ada di kelas kita, seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya kurang lebih seperti yang ada pada layar. Jadi ada kondisi kelas. Tetap tidak semua kelas itu bisa digeneralisasi yang sama, artinya masalah yang dihadapi juga berbeda. Nah, kemudian dari kondisi, kemudian ada masalah yang muncul. Nah, masalah yang muncul ini dari mana kita melihatnya? Pertama, mungkin guru harus refleksi dulu. Kira-kira apa yang membuat terjadi problem di kelasnya? Bisa jadi dari diri sendiri atau dari siswanya. Ketika masalah sudah dapat teridentifikasi, kemudian tugas guru selanjutnya adalah menentukan model, strategi, metode, pendekatan yang tepat. Seperti itu. Jadi, kondisi kelas, ada masalah, kemudian baru kita tentukan kira-kira untuk perbaikannya, kita bisa menggunakan cara apa. Nah, untuk penyusunan proposal dan laporan PTK, sama seperti pada mata kuliah sebelumnya, penelitian pendidikan, terdiri dari 5 bab. Bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka, bab 3 itu metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 itu penutup. Namun untuk kali ini, karena kalian hanya menulis proposal, jadi kita fokus pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi hanya pendahuluan, kajian pustaka, serta metode penelitian. Nah, bab 1 itu memuat latar belakang, kemudian ada rumusan masalah terkait dengan PTK di kelas ya, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada definisi operasional. Kemudian bab 2 itu terkait dengan teori atau sumber-sumber yang membahas keterkaitan antara what, who, dan how. Jadi, apa yang menjadi masalah, ya, siapa yang akan diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian bab 3 ini mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, bentuk penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, prosedur, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 sama seperti biasa, membuat hasil pembahasan dan pembahasan dari hasil penelitian. Dan bab 5 adalah simpulan dan penutup. Nah, ini sudah pernah dibahas di pertemuan semester lalu, bagaimana kira-kira menulis judul penelitian yang baik. Nah, sekarang bagaimana menulis judul PTK yang baik. Judul PTK yang baik itu harus memuat 3 komponen ini, yaitu what, apa, who, siapa, dan how, bagaimana. What ini terkait dengan apa yang akan kalian tingkatkan melalui penelitian. Misalnya hasil belajar, kemampuan berpikir, penalaran, dan seterusnya. Kemudian yang who, itu siapa targetnya. Siswa kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa yang akan diperbaiki, kompetensi dasarnya apa, itu perlu dispesifikkan di komponen who. Terakhir adalah how. Ini memuat bagaimana seharusnya kalian melakukan proses pembelajaran. Tentunya harus lebih baik lagi ya dari yang sebelum-sebelumnya di dalam kelas. Jadi ingat 3 ini, apa yang akan ditingkatkan melalui penelitian, siapa yang akan ditingkatkan, misalnya siswa kelas berapa, kompetensi apa, dan mata pelajaran apa. Kemudian tindakan apa atau cara apa yang kalian lakukan dalam proses pembelajaran. Contoh 1. Nah, ada seorang guru SD ingin melaksanakan PTK untuk siswa kelas 5.
PTK tersebut bermaksud untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-soal cerita pada mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kalian diminta menentukan judul penelitian yang tepat bagaimana. Nah, kita bisa cari dulu ya, what-nya apa. Jadi apa yang mau ditingkatkan? Ternyata yang mau ditingkatkan adalah kemampuan menyelesaikan soal cerita. Nah, yang ini. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita. Siapa yang akan menjadi sasarannya? Siswa kelas 5. Kemudian, bagaimana meningkatkannya? Melalui model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi judulnya tepat bagaimana? Kita bisa gunakan seperti ini. Sebentar, saya coba ketikkan dulu. Nah, kita bisa gunakan upaya meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-soal cerita mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini bisa kalian gunakan. Upaya meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal-soal cerita mata pelajaran matematika melalui model pembelajaran berbasis masalah di kelas 5 SD. Nah, ya, ini contoh. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk membuat judul dari kasus yang ada di atas ini ya, terkait dengan guru kelas 5. Oke. Contoh berikutnya bagaimana? Nah, ini. Seorang kepala SD Pelita ingin menerapkan sebuah metode yang diberi nama pembimbingan bertahap dan saling mengoreksi RPP pada seluruh guru yang ada di SD tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP agar pembelajaran terlaksana dengan baik. Bagaimana judul yang tepat? Nah, kalian lihat lagi. Komponen dari 3 tadi ya. Yang mau ditingkatkan apa? Ini. Meningkatkan kemampuan menyusun RPP. Siapa yang ingin ditingkatkan? Subjeknya tadi. Guru di SD Pelita. Caranya bagaimana? Menggunakan metode pembimbingan bertahap dan saling mengoreksi RPP. Nah, judul yang tepat kira-kira apa? Nah, kalian boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Kira-kira untuk contoh 2 ini judul yang pas itu yang bagaimana terkait kasus yang dialami oleh kepala SD Pelita. Nanti boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ini contoh 3 dan 4 langsung judulnya. Nah, upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media gambar di kelas 4 SD Cahaya. Nah, apa yang ditingkatkan? Yaitu kemampuan menulis karangan. Siapa yang jadi sasarannya? Yaitu kelas 4 SD Cahaya. Caranya bagaimana? Menggunakan media gambar. Kemudian ada lagi, peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi pernapasan dengan menggunakan multimedia interaktif. Yang ditingkatkan adalah hasil belajar, sasarannya siswa kelas 5, materinya pernapasan tadi ya. Caranya bagaimana? Dengan multimedia interaktif. Oke. Kemudian pertanyaan yang muncul terakhir ketika ber-PTK adalah apakah PTK perlu hipotesis? Jadi ketika kita memandang PTK sebagai sebuah penelitian eksperimen, tidak ada salahnya menggunakan hipotesis. Namun selama ini sampai hari ini PTK itu karena mementingkan prosesnya ya untuk peningkatan tadi karena dibagi beberapa siklus, jadi tidak apa-apa juga jika tidak menggunakan hipotesis. Jadi sifatnya alternatif. Tapi dari beberapa contoh yang ada, kebanyakan memang tidak menggunakan hipotesis. Nah, ini prosedurnya. Satu siklus itu terdiri dari 4 tindakan ya, 4 kegiatan maksud saya. 4 tahapan. Pertama planning, perencanaan. Kemudian ada action, tindakan.
observation, observasi, dan reflection atau refleksi. Tahapan ini tidak boleh dilewati satupun karena menjadi satu kesatuan ya. Satu siklus itu bisa 2 kali pertemuan, di mana setiap satu pertemuan itu harus memuat perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, perencanaan ini terkait dengan kegiatan guru sebelum mengajar. Tentunya harus menyiapkan RPP-nya, ya, kemudian medianya, kemudian kapan nanti akan lakukan PTK-nya. Ingat bahwa guru punya 2 peran ketika ber-PTK, sebagai pengajar dan sebagai peneliti. Kemudian tindakan. Nah, ini ketika penelitiannya berlangsung. Jadi, dilakukan secara bersiklus. Siklus itu adalah putaran secara berulang dari kegiatan PTK, jadi harus ada perencanaan, ada tindakan, ada observasi, dan ada refleksinya. Kemudian ada observasi. Nah, ini kegiatan diamati oleh rekan sejawat. Jadi ketika kalian di kelas, kalian bisa harus mengundang ya beberapa teman sejawat untuk mengamati kalian ketika mengajar. Bukan hanya guru saja yang diamati, tapi aktivitas siswa dalam kelas juga itu menjadi perhatian dari para observer. Terakhir, refleksi. Setelah selesai semuanya, kumpul bareng-bareng rekan sejawat, kita saling curah pendapat, gitu. Memaparkan apa saja yang dihadapi, yang dialami selama ada di kelas tadi. Misalnya dari sisi gurunya, kesiapan mengajar, atau aktivitas siswa. Nah, itu boleh diberikan pendapatnya, seperti itu. Nah, ini ya, saya kutip dari Asrori, kurang lebih seperti ini tahapannya. Jadi ada masalah, kita lakukan siklus 1. Siklus 1 itu berarti ada rencana tindak 1, pelaksanaan ke 1, observasi, refleksi. Nah, ketika sudah refleksi, teman-teman akan menemukan hasil refleksi. Oh, ternyata ada peningkatan lebih baik kurang lebih berapa persen gitu ya. Nah, lanjut lagi siklus kedua. Minimal kita lakukan PTK itu di 2 siklus agar bisa menemukan perbedaannya. Kalau hanya lakukan 1 siklus itu agak susah mencari signifikan peningkatannya tadi, seperti itu. Kemudian kalau sudah merasa cukup, kita boleh berhenti siklusnya, kemudian kita buat simpulan gitu ya, dan hasil dari PTK-nya. Tapi kalau ngerasa belum cukup, kayaknya ini belum tuntas kasusnya, kalian bisa lanjut ke siklus ketiga atau siklus seterusnya. Oke, baik. Mungkin hanya itu untuk penjelasannya. Silakan nanti tulis di kolom komentar jika ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Dan saya harap sudah pada beli bukunya juga ya, terkait dengan PTK, karena itu akan digunakan buat kalian juga dan itu penting untuk mata kuliah ini. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.